Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 2 November 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan tiba saatnya ya Bapa, Engkau memberikan waktu yang indah untuk kami boleh belajar kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami untuk bisa memahami kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu sifat yang ada di dalam diri semua manusia yang itu dibenci atau yang itu tidak disukai Tuhan adalah malas. Ya, malas. Tentu bukan hanya Tuhan. Ya, banyak orang juga tidak menyukai sifat malas itu ada dalam diri orang-orang dekatnya, apalagi orang-orang yang dikasihinya. Ya, pasti. Ya, karena dampak dari kemalasan ini membuat seseorang tidak mungkin berprestasi di dalam hidupnya. Ya. Orang-orang yang malas tidak mungkin berprestasi di dalam hidupnya, dan dia akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kita bisa membayangkan kalau untuk kehidupan di dunia ini saja yang semua orang itu bisa bertanggung jawab. Ya, bagaimana dengan orang yang malas ini? Ya, tidak mungkin dia memikirkan perkara surgawi yang tidak kelihatan, yang seperti tidak nyata, yang ada di depan mata, bahwa semua kita mengakui betapa sulitnya mencari uang. Itu pun dia tidak lakukan karena malasnya. Ya, dengan berbagai dalih dia mengatakan yang sibuklah, yang inilah, yang itulah. Tapi pada dasarnya dia memang seorang pemalas. Jadi kalau untuk mengejar keperluan dunia yang itu jelas-jelas diperlukan, dia malas. Apalagi untuk berurusan dengan sesuatu yang tidak nampak. Yang saya katakan tadi, berurusan dengan perkara-perkara di atas perkara-perkara surgawi, tidak mungkin dia akan serius. Ya. Dan orang yang malas dan tidak berprestasi ini ujungnya akan membawa orang-orang malas ini masuk dalam kehidupan yang menyulitkan dirinya sendiri. Pasti orang-orang malas, pasti dia akan suatu saat akan tiba pada situasi di mana dia akan menyulitkan diri sendiri. Dan yang akhirnya orang-orang seperti ini pasti akan mengganggu atau menyulitkan orang lain. Ini pasti. Ya. Kalau untuk mandiri saja dia tidak bisa, bagaimana dia memikirkan pekerjaan Tuhan, bagaimana dia memiliki keterbebanan bagi pekerjaan Tuhan. Sangat jauh. Ya, jauh. Untuk diri sendiri saja dia tidak bisa mandiri, dia masih ketergantungan atau ngerepotin orang lain, bagaimana dia mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Tidak mungkin. Padahal Bapak Ibu Saudara, natur kita sebagai orang percaya itu adalah pekerja. Ya, panggilan kita itu bukan sebagai orang yang tidak ada kerjaan. Panggilan kita itu sebagai seorang pekerja, dan itu harus kita perjuangkan. Banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan bekerjalah, berjuanglah. Dan itu mengindikasikan bahwa orang percaya memang harus bekerja, memang harus berjuang, dan tidak bisa menghindar. Karena dari situ dari situlah banyak orang akan melihat, Tuhan akan melihat, ya, bagaimana tanggung jawab orang ini terhadap atas hidupnya. Ya, maka tadi saya katakan kalau untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja dia
tidak mampu apalagi memikirkan hal-hal yang seolah-olah abstrak. Ya, perkara-perkara dunia, perkara-perkara surgawi itu kan seperti tidak nampak. Dan mereka orang-orang seperti ini tidak mungkin memikirkan. Ya. Sekali lagi, padahal dalam banyak ayat, ya, banyak ayat dalam Alkitab mengatakan berjuanglah, bekerjalah. Seperti Yohanes 6 ayat 27 katakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang tidak dapat binasa. Lukas 13 ayat 24 katakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya, mereka yang berjuang saja belum tentu bisa masuk, apalagi yang tidak berjuang. Nah, orang-orang pemalas tidak mungkin bisa menggenapi kebenaran ini, tidak mungkin. Ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, ya khususnya yang sudah berumah tangga, yang punya anak, yang sudah dikaruniai putra, ya anak-anak, cucu, menantu, kita harus memperhatikan apakah anak-anak kita ini, apakah cucu-cucu kita ini punya kecenderungan menjadi pemalas. Kita harus bisa nangkep, ya kita harus bisa nangkep. Tidak bisa kita membiarkan, ya nggak bisa kita membiarkan mereka menjadi orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jangan karena kita nanti ingin menunjukkan bahwa kita ingin mengasihi anak-anak kita, mengasihi cucu kita, sehingga semuanya kita yang mengerjakan. Ya, ngambil makan kita yang ngambilkan, bahkan kadang disuapin. Cuci piring kita yang nyuci. Ya, pakaian nyuci, setrika kita kerjakan. Ya, boleh kalau memang dia sibuk nyuci nyetrika, boleh dikerjakan orang lain, tapi bukan semuanya dia tidak melakukan. Ya, ini secara tidak langsung kita mendidik, kita memupuk, ya, membawa mereka itu menjadi orang-orang yang malas. Kalau dia tidak melakukan pekerjaan tetapi dia bertanggung jawab pada pelajaran sekolahnya, kuliahnya, atau pekerjaannya, boleh. Tapi kalau dia tidak melakukan apapun pekerjaan rumah tangga, tetapi dia hanya nonton TV lah, main HP lah, ya itu kita mau mencetak orang-orang pemalas yang akhirnya dia pasti akan mengganggu orang. Dia akan menyulitkan hidupnya sendiri. Ya, panggilan kita itu pekerja. Ya, panggilan kita itu sebagai manusia pekerja, bukan pemalas. Ya. Kalau kita perhatikan kitab Yosua pasal 18. Yosua pasal 18 ayat 1. Mulai ayat 1. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Ya, negeri itu telah takluk pada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku. Ya, dikatakan pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Jadi ada 7 suku yang belum mendapatkan milik pusaka, padahal ada 12 suku. Ya, pada waktu sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Yosua mengatakan, loh, sampai kapan kamu bermalas-malasan? Bukankah negeri itu telah dijanjikan oleh Allah nenek moyangmu untuk kau miliki? Ya. Memang negeri itu dijanjikan oleh Allah untuk menjadi milik mereka, tetapi mereka harus melangkah, mereka harus berjuang, nggak bisa bermalas-malasan seperti itu. Ya, dikatakan berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya. Nah, ini bentuk kemalasan dari bangsa itu, dan Yosua menangkap itu, maka dia peringatkan dengan keras. Ya, memang Allah nenek moyangmu menjanjikan negeri itu untuk kalian dibagi menurut suku Israel, tetapi 7 suku ini malas dia. Dia tidak mau melangkahkan kakinya. Ya, ini kan bentuk kemalasan bangsa itu. Sekalipun Allah telah berjanji akan memberikan negeri itu, tetapi mereka harus melangkah, mereka harus bertindak.
Tidak mungkin semua itu datang dengan sendirinya, tidak mungkin. Ya. Nah, ini yang harus menjadi pemahaman Bapak Ibu Saudara dan saya, khususnya para orang tua. Ya, kita harus berani mengatakan pada anak-anak kita bahwa tidak ada orang yang berhasil tanpa berjuang. Tidak ada orang yang pandai tanpa belajar. Ya. Tidak ada orang yang bisa memiliki harta yang cukup tanpa dia berhemat mengatur keuangan. Ya. Jadi semuanya itu ada, langkah awalnya ada. Kita tidak bisa hanya mohon kepada Tuhan supaya sekonyong-konyong semua itu bisa terwujud dalam hidup kita. Ya. Misalnya orang tua mendoakan anaknya supaya pandai, tanpa dia menyuruh anaknya belajar, tanpa mendorong anaknya itu terus berjuang. Ya, kita hanya mendoakan supaya anak kita pandai, anak kita sukses. Tidak mungkin. Ya. Kita mendoakan anak kita tapi pada porsi yang benar. Ya. Karena doa itu tidak boleh menggantikan. Ya, doa itu tidak boleh menggantikan spirit atau gairah orang yang kita doakan itu untuk berjuang, bekerja keras. Tidak bisa. Doa ada tempatnya. Tapi tanggung jawab, kerja keras, berjuang, itu bagian mereka. Ya, jadi jangan malas ini dibenci oleh Tuhan. Ya, karena orang yang malas tidak mungkin akan selamat. Tidak mungkin mereka selamat. Bagaimana mungkin dia selamat? Ngurus keperluannya sehari-hari yang itu nyata-nyata diperlukan saja dia tidak mampu. Apalagi untuk mengurusi sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Kehidupan di balik kematian itu tidak nampak, belum nampak, dan ada sebagian orang tidak mempercayai dengan penuh hal ini. Ya. Dan mereka berlindung ya di balik kata-kata yang mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan nggak masuk neraka. Nggak bisa begitu. Ya, kita nggak bisa mudah-mudahan. Nasib kekal kita itu tidak bisa mudah-mudahan. Harus kita perjuangkan sampai kita yakin bahwa keselamatan itu menjadi milik yang pasti, Alkitab katakan. Ya, jadi ingat, kemalasan yang ada di dalam diri orang percaya itu akan membuat mereka hidupnya terlunta-lunta, dan mereka tidak mungkin masuk dalam dunia akan datang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Dan ini kenyataannya ada 7 suku yang belum mendapatkan bagiannya. Ini bentuk kemalasan mereka. Ya. 5 suku yang lain, dia melangkahkan kakinya, dia bekerja, dia berjuang. Jadi kemalasan ini juga yang menjadi penghambat untuk mereka menerima kebaikan dan berkat dari Tuhan. Ingat, kemalasan ini menjadi penghambat bagi setiap orang untuk mereka menerima kebaikan dan berkat dari Tuhan. Tuhan memang menjanjikan berkat, tapi kita harus melangkah. Kita harus ambil bagian kita. Porsi yang itu menjadi bagian kita, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi kemalasan ini nggak boleh terjadi dalam hidup orang percaya, nggak boleh, tidak boleh. Ya. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah, pasal 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya. Jadi segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya. Karena pada saatnya nanti ketika kita menuju kematian atau di langit baru, bumi baru nanti, di dalam kehidupan setelah kematian, itu sudah nggak ada lagi pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, sudah nggak ada. Ya, artinya nggak ada itu apa? Ya, kalau di dunia itu dia pemalas, di sana dia pasti juga tidak mungkin dipakai.
Ya, jangan wah aku memang di dunia ini males, tapi saya nanti di kekekalan saya akan rajin. Tidak mungkin, tidak mungkin, karena karakter orang itu dibawa sampai dia mati. Ya. Nah ini kebenaran ini memberi pesan kepada kita. Ya, kebenaran ini Pengkhotbah 9 ayat 10 ini memberi pesan kepada kita orang percaya yang masih hidup, bahwa selama kita masih hidup ini, mari kita mengerjakan segala sesuatu yang dijumpai dengan tangan. Artinya apa? Semua yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Karena di dunia orang mati, kita tidak akan menemukan lagi. Ya. Di sana nanti kita hanya tinggal menuai apa yang kita tabur. Ya. Nah kalau orang malas, apa yang mau dituai? Apa yang akan dituai orang malas? Tidak ada. Maka Bapak Ibu saudara, sekali lagi saya ingatkan, kita harus memiliki kecermatan, kita memiliki hikmat. Apakah anak-anak saya ini akan cenderung menjadi anak-anak pemalas? Ya. Apakah anak-anak kita ini akan cenderung menjadi anak-anak yang bukan pekerja keras? Kita harus tahu. Ya, mumpung dia masih SD, SMP, SMA, bisa kita dorong, kita kasih tahu bahwa tidak ada sukses datang dengan sendirinya, itu tidak ada. Ya. Kalau kita lihat perjalanan hidup orang-orang yang sukses itu, mereka melewati perjuangan yang sangat-sangat berat. Ya. Jadi ini harus ada di dalam konsep berpikir orang percaya. Nah ini makanya yang sering saya katakan, kadang-kadang orang berdoa itu tidak tepat. Ya. Padahal kemarin beberapa minggu yang lalu yang Bible Studi saya katakan, doa yang dikabulkan itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi kita jangan mendoakan apa yang itu bukan kehendak Bapa. Ya. Kehendak Bapa itu pasti anak-anaknya, umatnya, orang percaya menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu pasti. Ya. Sehingga dia nanti hidupnya tidak menyulitkan orang lain, ya. Hidupnya tidak mengganggu, merepotkan orang lain. Ya, kalau udah begini, lebih mudah dia diajak berjalan bersama Tuhan. Karena orang seperti ini dia akan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, coba kita lihat di dalam Amsal. Di dalam Amsal pasal 21, Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Saya merenungkan, ya, tadi pagi, tadi siang merenungkan. Ternyata saya diberkati. Ya. Jadi si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Ayat ini tidak menyampaikan pesan bahwa setiap orang itu pasti punya keinginan, siapapun mereka. Ya. Tidak ada orang tidak punya keinginan, kecuali dia memang sudah mengalami gangguan otak, orang stroke yang sudah demensia, ya lupa, pikun, itu baru tidak punya keinginan. Sepanjang orang itu masih normal, dia pasti punya keinginan. Dan biasanya mereka berambisi, mereka memiliki gairah atau spirit untuk mewujudkan keinginan itu. Maka dia sadar bahwa keinginan saya ini cukup berat, maka saya harus berjuang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang-orang pemalas, ya, jadi orang pemalas juga punya keinginan, punya kerinduan, punya cita-cita, tetapi dia tidak ada niat yang kuat untuk mewujudkan keinginannya itu. Ya, dia membayangkan dia bisa meraih keinginan itu tanpa kerja keras, tanpa perjuangan. Ya. Jadi pemalas ini punya keinginan juga. Jangan dipikir nggak punya. Tapi masalahnya dia hanya berhenti pada punya keinginan tanpa disertai dengan perjuangan, dengan kerja keras untuk mewujudkan itu. Lah ini yang bahaya. Akhirnya mereka menempuh cara yang tidak pantas.
shortcut, ya, bebas, jalur cepat. Bagaimana dia bisa mewujudkan keinginan itu? Nah, ini tentu nabrak dengan rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia pemalas, tidak mau kerja keras, tidak mau berjuang, dia mau mewujudkan keinginannya itu. Pasti dia akan menggunakan cara-cara yang tidak pantas, yang akhirnya mereka berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya, misalnya pengen punya rumah ini nih ya, bukan seperti orang lain kerja keras menabung ya, terus cari sampingan dia menabung lagi, wah kerja. Dia enggak, paling enak apa misalnya, wah paling enak jadi misalnya nih bandar narkoba, udah selesai. Memang kalau nggak ketahuan bisa cepat kaya, tapi kan resikonya, pertaruhannya besar, ya. Jadi si pemalas ini dibunuh oleh keinginannya, ya. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Jadi keinginannya itu yang membunuh mereka. Maka tadi saya katakan tidak mungkin orang itu tidak punya keinginan. Nah, pemalas ini dibunuh oleh keinginan karena tangannya enggan bekerja. Yuk mau cari enaknya, yuk cari jalur cepat supaya bisa mewujudkan keinginan itu. Itu tidak bagus. Ya, itu tidak bagus. Nah, tapi kita sering menemukan tipe orang seperti itu. Kita sering, ya, atau beberapa kali menemukan tipe orang seperti itu. Banyak maunya, banyak keinginannya, tapi tidak bisa menunjukkan kerja kerasnya, tidak diimbangi dengan perjuangannya, yang akhirnya dia menghalalkan segala cara, dan ujungnya berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya sudah selesai. Ini dikatakan membunuh dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan pada sore malam hari ini. Kita diproyeksikan menjadi bangsawan surgawi yang harus kita wujudkan ketika kita ada di dunia ini dengan kerja keras kita, mengerti kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak mengenal cara-cara yang tidak pantas, yang bertentangan dengan kebenaran. Kita nggak mengenal. Ya, ini yang harus menjadi awasan kita. Jangan kita punya banyak keinginan, tapi tidak mau kerja keras. Sedang kita diajarkan jangan punya banyak keinginan. Kita nggak punya banyak keinginan pun harus kerja keras. Ya, kerja keras kita itu bukan tanpa alasan. Ya, dengan kerja keras ini kita akan diberkati secara materi. Nah, dengan diberkati secara materi ini kita lebih mudah diajak berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan tahu, wah, anak ini kerja keras, anak ini berprestasi, tapi dia tidak punya banyak keinginan karena dia mengerti kebenaran. Ini yang potensi aset bagi Tuhan untuk diajak berjalan bersama. Dan orang seperti ini pasti tidak akan bimbang ketika Tuhan menggerakkan, oh kamu harus membantu si A, kamu harus berkorban untuk si B. Tidak masalah, karena dia mengerti kebenaran. Jadi semakin orang mengerti kebenaran, dia akan semakin tunjukkan hidupnya mengabdi bagi Tuhan. Hidup mengabdi bagi Tuhan. Dan itu yang harusnya kita kerjakan. Ya, ini berat tapi tidak ada pilihan. Jangan jadi pemalas. Pemalas tidak mungkin masuk kerajaan surga. Pemalas itu hampir pasti dibuang ke api kekal. Karena hidupnya pasti mengganggu banyak orang. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Roh Kudus berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk kami menjadi anak-anak-Mu, pekerja keras Tuhan. Pekerja keras Tuhan. Dan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.